Salam kekasih Tuhan sekalian dimanapun berada. Salam sehat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di hari Minggu yang teduh ini dalam ibadah bersama di tiap-tiap rumah tangga. Puji Tuhan karena kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu saudara, sebelum kita memulai ibadah minggu saat ini, beberapa hal penting sebagaimana biasa kami akan sampaikan, yaitu yang pertama, selama ibadah berlangsung tetap diharapkan semua anggota keluarga mentaati protokol kesehatan. Dan yang kedua, demi hikmatnya ibadah minggu saat ini, peran serta semua anggota keluarga dalam liturgi itu sangat kami harapkan. Liturgi sudah kami kirim melalui softfile maupun hard copy. Kami sangat berharap semua anggota keluarga dapat menggunakan liturgi tersebut. Dan yang ketiga, saudaraku, mari kita mempersiapkan ibadah ini dengan bersaat teduh kepada Tuhan. Saat teduh ini akan diiringi dengan instrumen Kidung Jemaat 336. Mari kita bersaat teduh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, betapa bangganya kita mempunyai negeri yang indah dengan alam dan subur. Negeri kepulauan dengan begitu banyak suku, ras, dan bahasa, menunjukkan kekayaan budaya yang mengagumkan. Namun ini dapat menjadi tantangan. Perbedaan-perbedaan yang kita miliki dapat menjadi alasan masing-masing bisa mengurus hidupnya sendiri. Bukankah pulau yang terpisah-pisah membuat kita tidak selalu berjumpa? Apakah kita mampu mengingat dan peduli satu terhadap yang lain? Apakah dalam kesulitan akibat pandemi sekarang ini, sebagai anak-anak bangsa, kita mau bahu-membahu mengatasi berbagai kesulitan? Saudaraku, Kristus sendiri telah memberi hidupnya sebagai bukti kepeduliannya kepada manusia. Kesetaraannya dengan Allah tidak membuatnya mengabaikan kita yang lemah dan berdosa. Iman kepadanya menuntun kita untuk saling peduli satu dengan yang lain. Karena itu saudara, mari dalam keadaan berdiri kita menyatakan penyembahan kepadanya dan memulai kebaktian saat ini. Pujian bagi nama Tuhan, PKJ 184 ayat yang pertama.
pada saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sabda Tuhan yang membimbing kita saat ini tertulis dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 24. Sekali lagi sabda Tuhan yang membimbing kita saat ini tertulis dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sekali lagi, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita sambut nats pembimbing ini dengan melakukan Kidung Jemaat 256 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Saudara kekasih Tuhan, semua kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Tak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu saya mengajak kita, mari kita merendahkan diri dan kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita, mari berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama, kita mulai. Ya Allah, kami mengakui dosa yang melekat dalam diri kami, sehingga mengabaikan kehendak-Mu. Di saat hidup kami berlimpah kebaikan-Mu, kami cenderung untuk tidak peduli kepada sesama kami. Rasa simpati dan empati menjadi luntur. Di tengah pandemi sekarang ini, seringkali kami berpikir tentang diri kami sendiri. Kami lalai mempedulikan orang lain. Karena itu, kami mohon ampunilah kami. Biarlah semangat bersama sebagai anak bangsa menolong kami untuk menjaga persatuan Indonesia. Ingatkan dan tumbuhkanlah kepedulian dalam diri kami, ya Tuhan, supaya saling memperhatikan dan menolong sesama sebagaimana kehendak-Mu. Amin. Pujian dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat yang pertama.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi semua kita yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas, dengarkanlah berita anugerah Allah yang kusampaikan kepadamu menurut Yohanes pasal 10 ayat 27 hingga ayat 28. Yesus menyatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Itulah berita anugerah Allah. Kita menyambutnya dengan menyanyi dari KJ nomor 39 ayat yang kelima. Kita yang sudah menerima anugerah pengampunan dosa, kita dipanggil untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena itu saya jemput kita semua berdiri, dan mari bersama-sama kita akan membaca Mazmur 112 secara berbalas-balasan. Sekali lagi, Mazmur pasal 112, kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Kita mulai. Bahagia orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan yang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberi kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Pujian bagi nama Tuhan, Kidung Jemaat 293 ayat yang pertama.
Yesus Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang tiba waktunya kita semua akan teduhkan hati kita untuk kita mendengar suara Tuhan datang melawat kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah dari kekal hingga kekal. Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Allah, di dalam nama Roh Kudus menuntun langkah-langkah kami hingga di minggu yang ketiga bulan Agustus ini. Kami ada dalam perayaan bulan kebangsaan. Sekarang tiba waktunya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di antara kami masing-masing, memberikan kami pengertian, agar tidak sia-sia kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi kami diberikan pengertian supaya kami hidup menurut apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Berfirman kepada kami semua, kami sudah siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, minggu ini bacaan Alkitab terpilih bagi kita semua dari Kitab Perjanjian Baru, Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lembaga Alkitab memberikan judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, merenungkan,
dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, peduli terhadap sesama anak bangsa. Itulah tema renungan kita pada minggu ini. Sekali lagi, peduli terhadap kepentingan sesama anak bangsa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan kebangsaan ini, kita semua masih berefleksi tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Khusus di minggu yang ketiga ini, saudara, kita berefleksi bagaimana kepentingan diri kita sendiri dikelola agar kepentingan bersama tidak terganggu. Ya, di minggu ini kita berefleksi bagaimana kepentingan diri kita dikelola agar kehidupan bersama tidak terganggu. Mungkinkah kita peduli pada kepentingan orang lain? Dan kalau kita peduli pada kepentingan orang lain, apa dasarnya? Ini dua pertanyaan yang akan kita pakai sebagai dasar perenungan kita. Mungkinkah kita peduli pada kepentingan orang lain? Dan kalau kita peduli pada kepentingan orang lain, saudara, apa dasarnya? Bacaan Alkitab hari ini, Filipi pasal 2 ayat 1-11, membantu saudara dan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Saudara yang terkasih, di kota Filipi, Injil diberitakan oleh Paulus dan Silas dan teman-teman sepelayanan. Ya, di kota Filipi Injil diberitakan oleh Paulus dan Silas dan teman-teman sepelayanan. Dan inilah jemaat pertama yang didirikan oleh Paulus. Saudara yang kekasih, mengingat suasana di kota Filipi, ya, mengingat suasana di kota Filipi, anggapan positif masyarakat terhadap pemberitaan Injil Kristus itu sangat baik. Ya. Jadi inilah suasana yang ada di kota Filipi, bahwa masyarakat memberikan tanggapan yang positif terhadap pemberitaan Injil. Tidak sulit bagi orang-orang Filipi untuk mendengar berita Injil. Dan tidak sulit juga berita Injil yang mereka dengar itu membuat mereka untuk bergabung dalam sebuah persekutuan. Bahkan dikatakan beberapa orang telah menjadi percaya. Mereka ikut membantu pelayanan Paulus selama Paulus di Filipi. Dan termasuk di dalamnya ada dua nama yang dicatat di dalam surat ini, yaitu Euodia dan Sinteke. Ini dua orang perempuan, ya, yang kemudian hari mereka sendiri bertikai. Awalnya mereka menjadi pengikut Paulus, ikut membantu Paulus dalam pelayanan di Filipi. Tapi di kemudian hari mereka berdua bertikai. Euodia dan Sinteke. Bapak Ibu saudara-saudara, hubungan antara Paulus dan jemaat di Filipi itu sangat erat dan mesra. Surat Filipi ini Paulus tulis saat dia berada di dalam penjara. Walaupun dia di penjara, saudara, tapi Paulus sangat bersukacita. Ya. Kehidupan di penjara tidak membuat Paulus berduka. Tapi justru kehidupannya di penjara membuat dia bersukacita.
Apa alasannya, saudara? Alasannya karena jemaat di Filipi mereka menjadi teladan dalam hal iman dan kasih. Ya. Jemaat ini Paulus dirikan. Kemudian Paulus pada akhirnya masuk ke penjara. Tapi di dalam penjara Paulus mendengar tentang iman dan kasih jemaat Filipi menjadi teladan bagi orang lain. Inilah yang membuat Paulus bersukacita sekalipun dia berada di dalam penjara. Saudara, Paulus memuji jemaat Filipi sebagai jemaat yang patut diteladani oleh jemaat-jemaat lain. Sebab berulang kali mereka memberikan sumbangan keuangan kepada Paulus. Ya. Mereka secara konsisten menolong Paulus dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Ya, sekali lagi, mereka secara konsisten menolong Paulus dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Sikap mereka sangat terbuka dan ramah, saudara. Paulus yakin bahwa kehidupan Kristen mereka akan tandai dengan buah-buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita lihat itu di ayat yang ke-11. Saudara kekasih Tuhan, namun tidak semua anggota jemaat Filipi adalah orang yang suci. Ya, tidak semua anggota jemaat di Filipi itu orang yang suci, yang memenuhi cita-cita Kristen. Kalau kita lihat di pasal 3 ayat 18 sampai ayat 19, di sana tercatat Paulus mengecam beberapa orang dengan sangat pedas karena cara hidup mereka yang tidak sesuai dengan salib Kristus, yaitu mereka yang belum meninggalkan gaya hidup kekafiran mereka. Mereka belum mampu menyangka diri sebagai pengikut Kristus. Ini yang Paulus kecam dengan sangat pedas. Mereka belum mampu menyangkal diri sebagai pengikut Kristus. Selain itu ada beberapa orang Kristen yang bertikai satu sama lain. Tadi saya bilang 2 orang wanita yang terkemuka dalam jemaat Filipi, yaitu Euodia dan Sintike. Mereka bertikai. Ya. Dan rupanya mereka perlu didamaikan satu sama lain. Hidup dalam pertikaian itu tidak boleh dipelihara, sebab hidup dalam pertikaian itu sangat-sangat merugikan. Karena itu Paulus merasa perlu Euodia dan Sintike, mereka perlu didamaikan. Saudara kekasih Tuhan, menanggapi ketegangan itu, dalam bacaan ini Paulus mengingatkan jemaat di Filipi bahwa di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 1. Perhatikan ini secara baik. Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus ada nasihat. Ada nasihat bagaimana orang bisa berdamai satu dengan yang lain. Ya. Di dalam Kristus ada nasihat. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra. Dan ada belas kasihan. Oleh karena itu Paulus minta supaya jemaat menjaga kesatuan hati dan kesatuan pikiran. Itu perlu dijaga. Kesatuan hati dan kesatuan pikiran. Ya. Jemaat diminta hidup dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kita perhatikan itu pada ayat yang kedua. Dan untuk itu saudara, menurut Paulus, kepentingan diri harus disingkirkan.
Untuk bisa mencapai satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, kepentingan diri harus disingkirkan. Itu syarat. Paulus menegaskan bahwa kesatuan dan kedamaian hanya dimungkinkan apabila masing-masing mengabaikan kepentingan diri. Ya, saya ulangi lagi. Paulus menegaskan bahwa kesatuan dan kedamaian hanya dimungkinkan apabila masing-masing pihak mengabaikan kepentingan diri atau tidak hanya memperhatikan dirinya, tetapi sebaliknya mau memperhatikan kepentingan sesama. Kita lihat itu ada pada ayat 3 dan ayat yang keempat. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ajakan untuk bersatu padu dalam iman dan memperhatikan kepentingan orang lain itu bukan tanpa dasar. Dasarnya adalah Yesus Kristus sendiri. Itu dasarnya, ya. Paulus mengutip sebuah nada pujian tentang Kristus. Kita lihat di ayat 6 sampai ayat 11, ya. Ini nada pujian tentang Kristus. Dia bilang begini. Pertama-tama jemaat mesti menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Artinya mereka harus meneladani Yesus Kristus. Sebab sebagaimana digambarkan dalam nada pujian itu, Kristus adalah anak Allah. Dia setara dengan Bapanya. Dia serupa dengan Bapanya, tapi dia rela mengosongkan diri. Ya. Dia setara dengan Bapanya, dia serupa dengan Bapanya, tapi dia rela mengosongkan diri. Dia rela menyangkal diri, merendahkan diri bagaikan seorang hamba. Dia menjadi manusia, merelakan dirinya menderita di kayu salib demi untuk keselamatan manusia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Kristus menjadi teladan bagi jemaat di Filipi untuk bagaimana hidup mementingkan kepentingan bersama dari kepentingan diri sendiri. Kita berada di bulan kebangsaan di minggu ketiga ini, saudara. Dan mesti jujur bahwa bangsa kita ini terkenal sangat korup. Itu harus jujur, tak bisa kita pungkiri. Korupsi merajalela dalam semua sektor pelayanan publik. Inilah yang membuat bangsa kita tidak maju, walaupun sudah merdeka 76 tahun. Ini mesti kita sadar, ya. Kita sadar. Bangsa kita sangat terkenal sangat korup. Korupsi merajalela dalam semua sektor pelayanan publik. Dan ini yang membuat bangsa kita tidak maju-maju walaupun sudah 76 tahun merdeka. Ada lembaga pengadilan, saudara. Tapi lembaga pengadilan pun tidak mampu membendung kejahatan korupsi di negara ini. Akarnya adalah kepentingan diri. Akarnya di situ. Kepentingan diri memang sesuatu yang manusiawi. Setiap individu berhak memelihara diri. Tapi saudara, ketika kepentingan diri menjadi prioritas individu, keserakahan menguasai diri, sehingga korupsi pun dilakukan. Akibatnya banyak warga masih hidup dalam kemiskinan dan ketertinggalan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pergumulan seperti itu, kebenaran firman Tuhan hari ini sangat relevan. Sebagai bagian dari bangsa ini, kita selaku gereja mesti menunjukkan teladan sebagai pribadi-pribadi yang benar dan bersih.
Tindakan Yesus yang mengosongkan diri, yang mengabaikan diri, yang rela menderita, merupakan teladan bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Ya. Teladan Yesus yang mengosongkan diri, mengabaikan kepentingan diri, yang rela menderita, itu merupakan teladan bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Kita mesti berjuang, saudara, mengendalikan kepentingan diri. Mawas diri terhadap keserakahan yang muncul dari keinginan-keinginan daging. Dan kita mau belajar peduli terhadap kepentingan sesama. Kita mesti belajar mengekang kepentingan diri yang berupa nafsu akan kekuasaan dan kekayaan, agar kita tidak jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang kotor dan jahat. Saudara kekasih Tuhan, sebagai persekutuan orang percaya, ya, sebagai persekutuan orang percaya, kita mesti sadar bahwa bukan hanya kita yang berkebutuhan, tetapi ada begitu banyak sesama anak bangsa juga yang berkebutuhan. Maka kita mesti membatasi ambisi, mengejar kekuasaan, dan menumpuk kekayaan untuk diri sendiri. Kita mesti memanfaatkan jabatan publik untuk kepentingan orang banyak. Sekali lagi, kita mesti memanfaatkan jabatan publik kita untuk kepentingan orang banyak. Kita mesti bekerja dengan komitmen membangun kesejahteraan bersama. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, semua mesti menahan hasrat kepentingan diri yang mau memanfaatkan keadaan untuk memperkaya diri dengan mengorbankan pihak lain. Semua mata dan hati harus tertuju pada kepentingan banyak orang. Sekali lagi, semua mata, semua hati harus tertuju pada kepentingan banyak orang. Kesejahteraan dan keselamatan sesama manusia menjadi perhatian kita bersama. Peduli terhadap kepentingan sesama mesti kita mulai dari dalam diri pribadi masing-masing. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Mentaati protokol kesehatan, memberi diri divaksin. Itu adalah contoh sederhana. Kita peduli terhadap kepentingan diri maupun sesama, agar kita bisa merawat dan menyelamatkan kehidupan ini. Bila kita mengabaikan protokol kesehatan dan program vaksin, berarti kita tidak peduli pada kepentingan bersama, yaitu keselamatan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai warga bangsa, peduli terhadap sesama dapat diwujudkan dalam sikap membangun toleransi dan perdamaian, serta kerja-kerja yang nyata yang mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Juga sangat penting kita terlibat dalam program vaksinasi, saudara, yang sedang diupayakan pemerintah sekarang untuk bisa mengurangi resiko yang diakibatkan COVID-19. Dan ketika kita memulai dari diri dan dari dalam gereja untuk tidak hanya mengurus kepentingan diri, tetapi juga kepentingan bersama, sesungguhnya saudara, kita sudah meneladani Kristus yang rela mengorbankan diri dan menyelamatkan kita. Dengan begitu kita layak disebut pengikut Kristus. Dengan peduli kepada kepentingan sesama, kita sudah ikut membangun kesatuan
dan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Sebab dengan peduli terhadap kepentingan bersama saudara, kita terhindar dari sikap egoistis yang menjadi penyebab konflik dan pertikaian. Mengendalikan kepentingan diri sangat penting. Mengendalikan kepentingan diri sangat penting. Karena itu saudara, bukalah mata dan hati kita untuk kita belajar melihat kebutuhan sesama, baik dalam keluarga, dalam gereja, maupun dalam masyarakat. Dan mari kita bantu mereka secara konkret sebagai bagian dari kepedulian kita kepada mereka. Mau tidak mau, itu juga panggilan kita di bumi Indonesia ini sebagai salah satu cara kita membangun bangsa yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang terkasih, meresponi akan firman Tuhan dan bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kepada Tuhan. Dan karena itu saya jemput kita semua berdiri dan mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian PKJ 117 ayat yang pertama. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang telah dikasihi dan dilimpahi dengan berkat dari Allah, marilah kita menyatakan syukur yang benar seturut firman-Nya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan,
sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya kami hendak memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkenanlah Tuhan menerima dan memberkati, agar boleh berguna dalam mendukung pekerjaan pelayanan gerejamu. Ajarlah kepada kami semua memberi dengan sukacita dan tanpa paksaan, agar pemberian kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat itu kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan NKB 133 ayat 1 dan ayat 2. Saudara kekasih Tuhan, kita akan bersyafaat kepada Tuhan di dalam doa. Dan mari kita semua teduhkan hati kita. Kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami yang kekal, Allah, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan ini, kami sangat bersyukur karena kami dibawa masuk lagi di hari Minggu, hari yang penuh keceriaan, hari di mana kami umat-Mu mendapat bagian untuk bersekutu, beribadah, dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam ibadah ini kami boleh mengangkat puji-pujian kami kepada Tuhan. Dan terlebih daripada semuanya itu, kami boleh belajar dari firman-Mu tentang peduli terhadap kepentingan sesama anak bangsa. Siapakah kami ini Bapa, yang ketika mendengar firman-Mu, kami dapat memeliharanya dan kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami. Jujur bahwa dalam hal peduli terhadap kepentingan sesama, kami masih didapati sebagai anak-anak Tuhan yang belum sepenuhnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kami masih melihat kepentingan diri kami sendiri jauh lebih besar daripada kepentingan sesama kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena sebagai anak-anak-Mu senantiasa Tuhan mengingat akan kami dan mengajar kami, menasihati kami, menegur kami, agar kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu Bapa di sorga, Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus kuasai kami masing-masing, agar hidup peduli terhadap kepentingan sesama kami. Terus kami dapat membangun itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya bahwa kalau kami memberi diri, dikuasai oleh Roh Tuhan, maka kami juga akan diberi kemampuan
melakukan firman-Mu. Kami berdoa bagi persekutuan umat-Mu di masing-masing rumah tangga yang beribadah pada minggu pagi hari ini. Berkatilah persekutuan hidup rumah tangga anak-anak-Mu, dalam persekutuan sebagai keluarga, dalam persekutuan saling melayani, saling menghormati, dan saling mengasihi. Berkatilah persekutuan anak-anak-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, dalam segala cita-cita dan masa depan. Biarlah mereka menjadi keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan. Keluarga yang saling peduli satu terhadap yang lain, yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan orang per orang. Berkatilah tiap-tiap keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan biarlah mereka menjadi keluarga yang senantiasa memuliakan nama-Mu dan senantiasa mengucap syukur. Kami berdoa bagi umat-Mu yang mengalami hari sukacita pada hari ini, bertemu dengan hari ulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Sempurnakanlah rasa sukacita mereka Bapa, dan biarlah mereka senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Tapi kami juga berdoa bagi umat-Mu yang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah maupun mereka yang dirawat di rumah sakit. Kehadiran keluarga di sisi mereka sebagai bentuk kepedulian bahwa di tengah-tengah penderitaan mereka tidak sendiri. Ada Tuhan yang hadir melalui anggota keluarga yang penuh cinta, merawat, yang penuh cinta, memperhatikan, dan yang penuh cinta, mendoakan, berharap orang-orang yang mereka kasihi boleh dipulihkan dan disembuhkan. Tindakan para dokter, para perawat adalah juga tindakan kepedulian. Karena itu kiranya Tuhan menolong hamba-hamba-Mu yang melayani sebagai dokter dan sebagai perawat, agar biarlah mereka dapat melayani juga dengan cinta dan kasih, agar tindakan-tindakan kepedulian mereka terhadap orang-orang sakit boleh mendatangkan berkat. Orang-orang sakit dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran gereja-Mu adalah kehadiran yang menyatakan kepedulian Allah bagi dunia ini. Oleh sebab itu Bapa, berkatilah gereja-Mu dalam tugas-tugas pelayanan. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, gereja terus dipanggil menyatakan kepedulian bagi segala kondisi yang terjadi saat ini. Pakailah gereja sebagai alat untuk terus menyatakan Shalom Allah, menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Segala kebijakan-kebijakan para pemimpin kami adalah merupakan tindakan kepedulian terhadap kepentingan bangsa ini. Karena itu kiranya para pemimpin kami, mereka didapati pemimpin-pemimpin yang bekerja dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi para orang-orang tua kami, kaum lansia, mereka juga yang janda, duda, anak-anak, yatim piatu. Kepedulian Allah selalu nyata dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari, melalui pemeliharaan dan juga melalui berkat-berkat yang mereka nikmati dalam hidup ini. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi segala persiapan-persiapan pelayanan kami. Kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh mendatangkan berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Ini doa kami Tuhan, jauh dari kesempurnaan, tapi kami datang kepada Tuhan yang maha sempurna. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pengutusan, beberapa hal penting saya ingin sampaikan kepada kita semua. Sebagaimana yang sudah kami muat dalam warta pelayanan Minggu tanggal 8 Agustus, bahwa hari ini pada pukul 17
atau pukul 5 sore akan dilaksanakan ibadah peneguhan sidi bagi calon anggota sidi yang berjumlah 12 orang. Kehadiran dalam ibadah tersebut dibatasi. Yang hadir dalam ibadah cuma calon anggota sidi bersama orang tua dan juga majelis jemaat di mana calon anggota sidi berdomisili. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua yang mau kami sampaikan adalah pada tanggal 22 Agustus ibadah minggu di Gedung Kebaktian akan dibuka kembali dengan 2 kali kebaktian, dan sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh Majelis Sinode maupun Wali Kota, jumlah kehadiran anggota jemaat dalam kebaktian tersebut 25% dari kapasitas ruangan yang ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita yang mungkin kita merasa bahwa kondisi badan kita tidak sehat ataupun kita yang sudah lanjut usia, kita bisa memaklumi akan hal ini. Kalau kita tidak bisa mengambil bagian dalam ibadah di Gedung Kebaktian, maka kami juga akan melayani melalui live streaming. Ini menjadi perhatian kita bersama, dan mari kita terus saling mendoakan satu terhadap yang lain di dalam kita menghadapi situasi-situasi yang sulit. Dengan sebuah harapan, Tuhan pasti akan menolong kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini, dan karena itu saya jemput kita semua berdiri. Yesus telah dimuliakan bukan saja sebagai anak Allah, melainkan juga karena ketaatannya demi menyatakan kepedulian terhadap dunia ini. Mari menyaksikan perbuatannya yang mulia lewat kesediaan untuk hidup bagi kebaikan orang lain. Tunjukkan kepedulian kita bukan hanya kepada orang-orang sesuku atau sedaerah, tetapi sebagai anak bangsa yang sadar akan Bhinneka Tunggal Ika. Kepedulian akan menghidupkan rasa persaudaraan, dan persaudaraan akan menegakkan persatuan, terutama dalam masa sulit akibat pandemi sekarang ini. Mari kita menjadi berkat bagi sesama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin.
kasih Tuhan, menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 375. Silakan duduk dan bersaat teduh. Salam saudara yang terkasih, sampai kita jumpa dalam ibadah minggu berikutnya. Tuhan memberkati.